Terhubung bersama RRI Manado. Selamat pagi, Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi. Shalom. Itu dia pendengar, di kesempatan kali ini Pak Pendeta Daleno seperti biasa berjumpa lagi Mutiara Pagi, memberikan pencerahan, memberikan tentunya arahan untuk kita sebelum memulai hari. Tema kita pagi hari ini Pak Pendeta kira-kira apa? Iya, beritakan keperkasaan Tuhan. Baik, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan Pak Pendeta. Baik, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan. Semua hanya bagimu Bapa kami persembahkan. Terima kasih ketika kami boleh dibangunkan di hari ini. Kami yakin semua karena anugerah-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu, biar kiranya menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan menjamah semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Mbak Priscilla Balebo yang mengendalikannya, diberkati Tuhan. Demikian semua pendengar dan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado dalam keberkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, firman kebenaran, kami berdoa. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 145 ayat 4 hingga ayat 7. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Pendengar yang diberkati Tuhan, beritakan keperkasaan Tuhan, itulah tema kita hari ini. Umat manusia yang diciptakan Allah sejak semula pasti sudah mengenal segala perbuatan ajaib Allah, keperkasaan, kekuasaan, dan kedahsyatan kebajikannya. Sejak Adam sebagai manusia pertama, kemudian Henokh, Nuh, Abraham, dan seterusnya, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, hingga Daud. Bahkan sekarang ini, manusia yang normal melihat dan menyaksikan kekuatan kuasa Allah yang tak terbatas, tapi juga kasih-Nya yang sempurna akan manusia dan seisi bumi, serta alam semesta buatan tangannya ini. Segala angkatan kehidupan, bahkan di setiap peradaban manusia di dunia, orang mengenal dan tahu akan keperkasaan Allah. Raja Daud mengungkapkan bahwa seluruh manusia dalam segala zaman kehidupannya pasti memegahkan keperkasaan dan segala karya agung dan pekerjaan Allah yang luar biasa. Mereka memberitakan kepada semua umat manusia tentang betapa dahsyat dan perkasanya Allah. Kekuasaannya sungguh tiada terbatas oleh ruang dan waktu, tempat, atau oleh apapun juga. Tetapi semarak karya agung dan kreator dan keagungan serta kemegahan yang sungguh-sungguh dinyatakan Allah kepada kita umat-Nya akan membuat kita sadar dan terus mengimani bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa di surga dan di bumi. Allah sungguh teramat sangat dahsyat. Manusia tak mampu melukiskan, menggambarkan, atau mengungkapkan keperkasaan dan kedahsyatan, kekuatan, kekuasaan, perbuatan dan kebesarannya
yang melampaui segala akal manusia yang paling jenius sekalipun. Terlalu ajaib Tuhan. Karena itu Daud mengatakan bahwa dia hendak menyanyikan dan menceritakan tentang kedahsyatan dan keajaiban kuasa kasih Allah yang sungguh sangat sempurna dan kasih-Nya yang tak terbatas atas kita umat-Nya dan kepada siapapun. Bukan hanya orang percaya yang dipeliharanya, tetapi juga orang yang tidak mengenal Dia pun dikasihinya. Apalagi kita yang terus percaya, setia, dan taat melakukan kehendak-Nya. Allah juga amat sangat maha adil. Keadilannya luhur, agung, mulia, dan amat sangat adil. Kebijaksanaannya sungguh tiada taranya. Bahkan kebajikan. Karena itu umat Tuhan bersorak-sorak atas keadilan Allah yang membela hak-hak orang yang rendah hati. Hidup setia dan taat kepada Tuhan. Sungguh amat agung dan mulia Tuhan dalam segala karyanya, tetapi juga kemurahan hatinya, kekuasaannya, seimbang dengan kasihnya kepada semua orang, terutama yang percaya padanya. Bahkan Dia sangat adil, maka meski semua manusia dikasihinya, tetapi akhir hidup manusia akan diadili sebagai Raja kemuliaan yang kekal. Itulah sebabnya Daud menyebutkan bahwa semua orang yang mengenal Allah pasti memegahkan Dia dalam keperkasaan dan kedahsyatannya. Daud sendiri mengatakan bahwa dia akan menyanyikan segala perbuatan Allah yang ajaib dan menceritakan kepada semua orang, bahkan segala makhluk di bumi. Hal itu kemudian juga diwariskannya kepada anaknya, Raja Salomo. Bahkan Salomo sampai menulis banyak nyanyian, amsal dan puji-pujian. Salomo mengubah 3.000 amsal dan nyanyian, ada 1.005 di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Daud mampu mewariskan kepada anaknya tentang hal memuji, memuliakan, dan mengagungkan kebesaran dan kebajikan yang sungguh sempurna bagi dunia dan umat manusia. Hidup Daud penuh dengan surai, nyanyian pujian kepada Allah. Karena dia merasa bagaimana keagungan, kemegahan, dan kedahsyatan serta keperkasaan Allah. Karena itu dia menyerukan umat agar terus mengucapkan syukur, menyanyikan, dan memberitakan segala kemurahan dan kuasa Allah dengan sorak-sorai. Pendengar yang diberkati Tuhan, nyanyikanlah suara, nyanyikanlah kebesaran Allah kita dalam Tuhan Yesus. Beritakanlah kepada semua orang, terutama kepada anak cucu kita, betapa ajaib, dahsyat, perkasa, agung, dan mulia Allah kita. Bahkan kalau kita dan orang-orang di sekitar kita masih bernafas, menghirup udara segar, oksigen secara gratis, dan beraktivitas hingga hari ini, semua karena kebesaran kuasa dan kasih-Nya. Karena itu pujilah Tuhan, muliakanlah Dia, nyatakanlah syukur, beritakanlah keperkasaannya dengan perkataan maupun perbuatan kita. Senangkanlah hati Tuhan, karena Dia saja yang patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Daleno untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan di kesempatan kali ini tentang beritakan keperkasaan Tuhan. Pendengar, juga teman Pro 2 dan sahabat budaya, silakan untuk Anda bergabung bersama kami, berinteraktif, memberikan mungkin pertanyaan terkait dengan tema juga firman Tuhan yang sudah dibagikan pagi hari ini, ataupun juga Anda ingin menyampaikan pokok doa, langsung di 082195835080. Mutiara Pagi kali ini dengan renungan firman Tuhan dalam pembacaan Alkitab, Mazmur 145 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7.
dengan tema pagi hari ini, beritakan keperkasaan Tuhan. Pak Pendeta mendahului pendengar yang ingin bergabung bersama kita pagi hari ini. Mungkin saya ingin lebih ke bagaimana kira-kira Pak Pendeta terkait dengan makna keperkasaan Tuhan bagi umat percaya seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Silakan. Ya, baik. Eh, Mbak Pris, kita harus ingat ya bahwa waktu kita bangun pagi ini itu adalah bukti tentang keperkasaan Tuhan. Kita masih diberi nafas, kekuatan, kesehatan, ya. Bahkan terlebih kita bisa merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kadang orang berpikir keperkasaan Tuhan itu nanti ketika muncul ada mujizat. Ketika kita selamat dari sebuah peristiwa kecelakaan dan lain sebagainya. Padahal hari-hari kita menghirup udara segar, nafas atau oksigen yang secara gratis, itu adalah tanda atau bukti tentang keperkasaan Tuhan dalam hidup kita. Gitu Mbak Pris. Baik, itu dia ya. Dan lewat cara-cara sederhana sebenarnya yang nyata dalam tindakan kehidupan umat percaya setiap hari pastinya. Sebenarnya ini kita bisa bersaksi begitu terkait dengan keperkasaan Tuhan. Namun bisakah Pak Pendeta memberikan sedikit contoh-contohnya Pak Pendeta yang simple, sederhana begitu ya, yang bisa dilakukan oleh umat percaya. Silakan. Baik, iya. Baru-baru ada yang menelpon ya, menyampaikan bahwa dia sudah pulih dari sakit yang ya sudah cukup lama ya. Dan setelah Tuhan menyatakan kekuasaannya, ya sebenarnya menurut medis ya ini sangat mustahil. Tapi ketika kolaborasi antara medis dengan keyakinan iman, dia percaya bahwa berdoa dan bekerja, dia boleh mengalami mujizat Tuhan. Dan sungguh ini memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Hampir tiada berhenti ya. Jadi kurang bilang puji Tuhan, luar biasa ternyata, dahsyat sekali Tuhan ya. Karena boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan ya. Ada juga yang menyatakan bagaimana Tuhan itu dahsyat ketika dia mendapatkan sebuah pekerjaan. Ya, selama di rumah kemudian belum dapat kerja, tiba-tiba ya Tuhan menyuruh lewat orang lain untuk bisa memanggil bekerja. Ini kan sesuatu hal yang sangat sulit. Pikir-pikir, aduh, siapa kita, siapapun kita boleh terima ini. Nah, itu kalau bukan Tuhan, ya pasti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu Baik. bagus. Berarti apapun yang terjadi Pak Pendeta begitu ya, apalagi kalau berhubungan dengan katakanlah ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita begitu, tidak Ya, ragu-ragu langsung menyampaikan betul. ke orang-orang terdekat atau ke lingkungan sekitar begitu ya. Pak Betul Pendeta sekali. ini saya akan mencoba untuk melihat dari pendengar yang ingin bergabung pagi hari ini. Ya, Silakan untuk Anda di 082195835080 terkait dengan beritakan keperkasaan Tuhan. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini menjadi katakanlah arahan untuk kita bagaimana ternyata memberitakan keperkasaan Tuhan juga tidak harus menunggu mungkin mujizat yang luar biasa. Tadi hal-hal sederhana yang disampaikan oleh Pak Pendeta dengan betul. keseharian kita dengan pagi hari ini juga begitu Pak Pendeta ya. Ya, Namun terkadang Pak Pendeta tidak dipungkiri begitu ya, sebagai umat Tuhan terkadang ada rasa ragu, ada rasa malu, ada rasa tidak enak ketika bicara dengan misalnya teman kerja begitu Pak Pendeta. Sedikit-sedikit mau ngomongin Tuhan katanya, sok rohani, si paling rohani begitu Pak Pendeta. Silakan bagaimana agar tidak ragu, tidak malu Pak Pendeta. iya. Eh, saya kasih contoh ya. Saya ada di lingkungan kampus ya. Dan lingkungan kampus itu kan tidak hanya bicara soal satu suku, satu agama ya, tapi juga punya latar belakang kehidupan dan kebiasaan yang berbeda-beda di setiap orang antara dosen dan mahasiswa. Ya, saya selalu mengungkapkan itu ya sebagai tanda tentang kekuasaan Tuhan. Selalu bilang, doh luar biasa dahsyat sekali itu Tuhan. Ya, tanpa dengan sengaja ya Mbak Pris. Dan orang
terpana menyaksikan apa yang saya katakan dan justru ikut mengakui tentang kekuasaan iyo ke tukang. Aduh, betul itu benar. Kalau bukan Tuhan, doh. Ya, jadi sebenarnya dari kebiasaan kita, habit kita setiap hari untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan di lingkungan di mana kita berada, itu kita sudah memberitakan tentang kekuasaan Tuhan atau keperkasaan Tuhan. Sama seperti Mbak Rizky, ya, ketika ada di kantor, ya, dengan teman-teman. Nah, kita kan bukan hampir setiap hari, memang setiap hari kita menghadap radio ya. Mungkin dengan tugas kita ya ada beberapa step-step tugas yang harus kita lewati di setiap jam yang berbeda. Ya, kita tentang bagaimana Tuhan menolong dan memberkati kita ya. Kita punya bahasa yang sederhana sih sebenarnya. Misalnya, selamat pagi pendengar, apa kabar hari ini? Tentunya baik ya, dimanapun kita berada. Itu kan bukan bukan secara biasa sebenarnya ketika kita mengatakan tentunya kita baik di hari ini. Itu kan semua karena kebaikan Tuhan yang membuat kita ada gitu. Baik, itu dia ya. Ternyata bisa dengan langkah kecil kita bisa memberikan dampak yang besar bagi lingkungan sosial kita Pak Pendeta ya. Saya akan ke Paman ini Pak Pendeta dari Kampung Ternate. Katanya Pak Pendeta, kalau hidup sedang susah dan doa belum dijawab, apa yang bisa kita ceritakan tentang keperkasaan Tuhan kepada orang lain? Pertanyaan Pak Pendeta. Gimana Mbak Pris? Halo, Pak Pendeta bisa mendengar dengan jelas? Iya, Iya. Katanya ini dari Paman yang ada di Kampung Ternate, kalau hidup sedang susah dan doa belum dijawab, apa yang bisa kita ceritakan tentang keperkasaan Tuhan kepada orang lain? eh, saya mesti katakan bahwa kalau hidup susah dan doa belum dijawab, ini kita tidak harus pesimis ya. Sebenarnya Tuhan bukan tidak menjawab doa kita. Tapi jawaban Tuhan terhadap kita itu kadang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Kadang manusia kan berpikir Tuhan menjawab doa itu hanya sesuatu yang bersifatnya sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal kadang Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita minta. Justru dengan cara yang berbeda. Saya kasih contoh begini, Mbak Pris. Eh, ini saya khotbah di mana-mana sering saya bilang. Ada seorang ibu yang penjual tahu, ya. Setiap hari dia berdoa pada Tuhan supaya tahunya laku. Tapi suatu perjalanan dari rumah melewati pematang sawah dan menuju ke tempat dia menunggu kendaraan untuk ke pasar. 1 bulan ya semua laku, ya tahunya dan dia mendapatkan banyak untung. Bulan kedua, waktu dia mau ke pasar, tiba-tiba dia terpeleset di pematang sawah dan semua tahunya jatuh dan hancur. Di situ dia menangis, pulang, ya, sambil marah-marah pada Tuhan. Sekalipun tahunya hancur, dia memungut ya dan membawa pulang. Dia katakan pada Tuhan, Tuhan ini bukan hanya soal laku ya dan mendapatkan keuntungan. Ini rugi, bahkan modal pun selesai. Ya, dia marah pada Tuhan. Ya. Di tengah kemarahannya pada Tuhan, dia mendapat telepon dari temannya ya, yang biasa jualan ya. Ya, jadi temannya menelepon memberitakan bahwa ada di mana? Ya, ada di rumah. Nyana jadi pikir napa nih tahu ada jatung kita kok hancur ini. Tapi teman bilang, ngana enggak dengar tuh auto biasa jemput-jemput penghuni ada kecelakaan. Nyanda ada satu yang hidup, semua mati, termasuk sopir. Di situ baru dia sadar, oh Tuhan, kalau bukan dia jatung, dan itu tahu hancur, mungkin dia salah satu korban, ya. Karena kan semua penumpang termasuk sopir meninggal dunia. Di situ baru dia sadar betapa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dan tidak selamanya doanya itu dijawab oleh Tuhan. Artinya Tuhan menjawab doanya lewat dia jatuh. Kalau enggak, dia bukan cuma rugi, mati lagi. Nah, ini mesti ingat. Jadi untuk paman ya, Tuhan bukan tidak menjawab doamu. Ya. Tuhan sudah menjawab doamu. Dan cara Tuhan menjawab doamu adalah bagaimana supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Mungkin kalau Tuhan jawab doa, orang lain kali jangan lupa aja berdoa. Maka kalau sampai sekarang tak yakin paman karena paman yakin jawaban Tuhan adalah berbeda. Jadi ini orang mesti ingat ya bahwa Tuhan bukan tidak menjawab doa kita. Tuhan menjawab doa kita tapi dengan cara Tuhan ya, bukan dengan cara kita. Baik. Jadi tipsnya untuk memberitakan Injil
Beritakan terus tentang kebaikan Tuhan. Sekalipun dengan cara sederhana. Saya pinjam kata Mbak Pris ya. Sekalipun dengan cara yang sederhana. Iya, Gitu Mbak Pris. baik. Terima kasih Pak Pendeta. Karena terkadang memang setuju mungkin apa yang disampaikan Pak Pendeta bukan hanya untuk paman sebenarnya Pak Pendeta ini ya untuk kita yang Ya, mendengarkan pagi hari ini untuk setiap kita ini orang Manado bilang karena di ulu hati Pak Pendeta. Karena memang di saat-saat mungkin ketika kita sedang berkelimpahan dalam berkat begitu ya penuh kebahagiaan gampang untuk kita memberitakan keperkasaan Tuhan ya. Tapi ketika dengan posisi yang sedih, dalam posisi kejatuhan, begitu Pak Pendeta ini yang ternyata dalam posisi apapun, dalam situasi apapun, kita tetap harus memberitakan keperkasaan Tuhan. Begitu Pak Pendeta ya, kurang lebih. Disampaikan juga tadi pendengar, teman Pro 2 juga sahabat budaya, bagaimana kita memberitakan keperkasaan Tuhan, jangan merasa mungkin ciut dengan mujizat yang tidak terlalu besar begitu ya. Apapun dalam bentuk-bentuk sederhana harus kita beritakan keperkasaan Tuhan. Sambungan telepon 082195835080. Halo, selamat pagi. Halo, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Bapak siapa di mana, Pak? Shalom. Dengan Pak Sagai di Bitung. Pak Sagai di Bitung. Pak Sagai silakan langsung dengan Pendeta Daleno. Ya, selamat pagi Pak Pendeta. selamat pagi Pak Sagai. Halo, selamat pagi. Silakan Pak. Silakan langsung Pak Sagai. Pak Pendeta, kita mungkin ini bukan pertanyaan, tapi ini satu kesaksian. Iya, Kita satu ketika kita terpilih sebagai penatua. Kemudian di pemilihan di jemaat kita jadi sekretaris jemaat di badan pekerja. Kemudian jadwal untuk pelantikan badan pekerja hari Minggu. Di hari itu, waktu yang bersamaan itu, hari ulang tahun TP Papa di kampung. Kita dituntut untuk hadir di ulang tahun itu. Ya. Halo? ada Ya, dengar. lanjut Pak Silakan. Sagai. Ya. Kemudian kita pagi-pagi itu kita untuk acara pelantikan itu di ibadah malam jam 6. Kita berpikir kita mau hadir di ulang tahun tapi Papa, sedangkan di kampung dari Bitung sampai Amurang sampai di Pakuure, kita berpikir cuma pakai kendaraan umum, kita tidak memungkinkan waktu. Kita mau pilih ulang tahun orang tua, atau kita mau hadir di pelantikan badan pekerja. Tapi pagi-pagi kita berdoa, beri kelancaran supaya di satu sisi kita hadir di ulang tahun, tapi di sisi yang lain kita mendapat waktu untuk hadir di pelantikan badan pekerja. Itu sampai doa pagi. Kemudian kita langsung bertindak, berangkat, naik oto penumpang, Manado Amurang, Amurang Pakuure. Dengan oto penumpang. Kita bayangkan hari Minggu di sana susah kendaraan. Kemudian kita berangkat. Sampai di Pakuure kurang lebih jam 12 siang. Akhirnya kita Ricky di acara itu, kita sama-sama dengan keluarga dan orang tua. Habis makan, kita langsung pamit, kita pulang. Karena kita berpikir dengan waktu ini kita berusaha untuk hadir pada jam 6. Baik Mas Sagai. Dalam perjalanan dari Amurang ke Manado, kita dapat bus yang
tinggal mau tambah satu. VIP. Kita naik di situ. Sampai di Manado, dapat Oto Bitung, hal yang sama. Oto kurang lama dapat tunggu penumpang karena tinggal satu, VIP. Sampai di Girian, lagi 20 menit jam 6. Akhirnya kita mandi dan kita hadir di pelantikan. Dan ini satu kesaksian Pak Pendeta, Tuhan segalanya dalam kehidupan. Baik, Pak Sagai. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Pak kesaksiannya Pak Sagai yang ada di Bitung. Di belakangnya Pak Sagai, kami masih menantikan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin memberikan kesaksian seperti Pak Sagai barusan. Dan juga pertanyaan terkait dengan tema pagi hari ini, beritakan keperkasaan Tuhan. Silakan langsung di 082195835080. Juga Anda yang mungkin memiliki pokok doa yang ingin didoakan, langsung bergabung di sambungan telepon 082195835080. Silakan Pak Pendeta Daleno untuk menanggapi kesaksian yang disampaikan oleh Pak Sagai. Saya sebelum menjawab ya, saya membacakan di kanal YouTube ya. Iya. Ada Seren DPT ya. Izin Pak Pendeta, bagaimana tips for memberitakan kebenaran buat anggota keluarga yang masih berkeras hati? Ini mau pergi ibadah, baik ibadah kolom ataupun gereja. Makasih Pak Pendeta. Ini kita jawab dulu ya Seren pertanyaan. Boleh, silakan. No boleh binci gatuk no pa dia. Hari-hari terus mesti doakan toh. Iya. Karena hampir rata-rata ya, kalau orang jalia Mbak Pris orang masuk gereja adalah tombe anggota keluarga nih mau dia pergi toh atau orang pe Birman. Oh iya, kong DP anele waktu orang pergi gereja, dorang nyak pergi gereja dorang bilang, "Wih, dapat liur pos betul-betul jo." Iya. Baik. Iya, terus ya dulu ada cerita ya ketika waktu lewat mau pergi gereja, kemudian ada tuh bapak yang subagate bilang begini, belum tentu le kok masuk gereja dengan nyanda siapa mau masuk surga. Nah, kemudian Pak Pendeta bilang, baca kok di Alkitab ada tulis begini, orang benar hampir saja tidak dapat diselamatkan, apalagi orang tidak benar. Sedang orang rajin hampir lewat, apalagi pemalas. Baik. Iya. Ada telepon masuk, Mbak Pris? Baik, Belum ini ya? Pak Pendeta yang mungkin sedikit menanggapi yang disampaikan oleh Pak Sagai begitu ketika memilih Oke. di antara dua pilihan ya. Betul. Saya menyimak dengan baik yang disampaikan Pak Sagai. Ya, artinya beliau mau bilang kok begini, Mbak Pris ya, kalau menurut saya. Itu kan hari Minggu. Dari sisi kendaraan itu, ya kalau mau pulang agak sangat sulit ya sebenarnya di hari Minggu. Terus mau yakin orang mau pulang sampai di Bitung tepat waktu. Tapi waktu beliau berdoa dengan segala keyakinan, nah itu Tuhan menunjukkan keperkasaannya. Pergi Jo, kita pe anak wa ini tetap pasti Tuhan mau kasih jalan dan itu dia bukti ya. Naik auto penumpang yang terlambat semua tinggal satu-satu tuh tanpa duduk dan Tadi itu disampaikan Tuhan khususkan buat beliau gitu ya. Itu beliau mau sampaikan, makanya beliau mau bilang torang kalau torang mau utamakan Tuhan, apapun yang torang minta Tuhan mau jawab begitu Oke, Mbak Pris. baik. Tadi disampaikan VIP atau VIP itu bukan berarti VIP dalam pengertian sebenarnya Pak Pendeta ya. Papan, VIP yang iya, tambahan, papan papan gitu. tambahan. Kesambungan telepon. Halo, selamat pagi, Shalom. Selamat Halo. pagi, Dengan Ibu Selamat siapa pagi. di mana? Ibu Ane, Ibu Kaima. Bu Ame langsung dengan Pendeta Daleno silakan. Ya, selamat pagi Pendeta Dokter Alfred Dayono. Selamat pagi. Ibu Ane mau minta doa Iya, Bu. dan tolong didoakan suami saya dalam pemulihan. Baik. Pak Mun, Bapak siapa? Mohon maaf. Bapak Mun. Pak Mun. Itu saja Bu Ame? Iya. Baik, terima kasih. Selamat Terima kasih, pagi. Selamat pagi. Shalom. Ada juga dari
Komentar WhatsApp. Selamat pagi, Shalom Pak Pendeta. Menurut saya bagaimana kita mau menyaksikan keperkasaan Tuhan itu? Bisa lewat dengan kesaksian kita pada teman-teman kerja dan tetangga, teristimewa pada keluarga kita yaitu anak-anak serta cucu kita. Itu yang saya praktekkan sampai saat ini. Mantap. Walaupun kami keluarga tetap menghadapi pergumulan hidup. Amin, thanks katanya Ibu Siska di Talawaan. Terima kasih Bu Siska. Ada lagi kira-kira di sambungan telepon 082195835080 agar supaya bisa dijawab sekalian oleh Pak Pendeta Daleno. Selamat pagi juga untuk Anda mungkin yang baru bergabung bersama kami, pendengar juga pemirsa RRI Manado yang mendengarkan melalui Pro 1, Pro 2 juga Pro 4 ataupun bahkan yang menonton secara langsung dari kanal YouTube kami RRI Manado. Silakan Pak Pendeta untuk menanggapi. Iya, ini luar biasa ya apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Siska ya. Artinya bahwa memberitakan Injil itu tanpa batas waktu. Dan dalam keadaan apapun, bagaimanapun situasinya, tetap kita melakukannya. Keperkasaan Tuhan ketika diberitakan oleh setiap orang yang percaya, saya yakin ya itu akan berfaedah dalam hidupnya. Kita menjadi semakin kuat, Mbak Pris. Baik. Ya. Iya, dengan sendirinya jadi semangat lagi kita tidak hanya untuk bekerja, tapi juga semangat kita untuk hidup. Ya, ada banyak sekarang orang cepat putus asa, hilang pengharapan ketika menghadapi masalah-masalah kehidupan. Ya, apalagi ketika dia tidak memiliki sebuah pekerjaan, ya, tidak ada uang. Ya, orang pikir-pikir biar jangan ada doi yang penting sehat-sehat. Ya, saya mau bilang jangan juga berpikir begitu. Lebih bagus kalau orang sehat-sehat, biar cuma sedikit ada doi. Ya. Karena kalau lihat orang sehat, kemudiannya ada doi, kadang cuma pikir jahat tuh. Apa ini yang bisa menghasilkan begitu ya. Ya. Jadi mari kita beritakan kebesaran Tuhan, keperkasaan Tuhan lewat cara hidup kita, tindakan kita yang luar biasa. Baik. Ini ada yang masuk lewat kanal YouTube nih. Boleh, Mbak boleh Pris. Pak Pendeta silakan. Iya, Shalom damai di hati. Terima kasih RRI yang selalu setia menyiarkan acara Mutiara Pagi. Di dalamnya ada puji-pujian firman Tuhan dan doa untuk pendengar RRI. Sungguh memberkati. Terima kasih. Iya. Dan terima kasih RRI dan Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. God bless you tuh yang ada di viewers YouTube ya. Sambungan telepon Pak Pendeta kita coba lagi. Halo, selamat pagi. Shalom. Halo, selamat pagi, Shalom. Siapa di mana, Pak? Pak Rudin Lelem ini. Pak Rudi langsung silakan. Minta pengandoa dari Pak Pendeta Alfred Ya. untuk cucu kami yang sampai saat ini sepertinya tidak mau mencari pekerjaan. Oke. Padahal setiap pagi, setiap saat saya opa berdoa terus untuk cucu kami untuk boleh mendapatkan pekerjaan. Tapi sampai saat ini dia belum atau tidak mau mencari pekerjaan. Baik. Jadi tolong doakan Pak Pendeta agar supaya dia boleh merubah hati pikirannya untuk boleh mencari pekerjaan. Oke. Baik Pak Rudi. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Terima kasih. Jadi sudah ada beberapa pokok doa yang masuk pagi hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang masih ingin memberikan pokok doa untuk kami doakan di penutup nanti di 082195835080 ataupun juga terkait dengan tema kita pagi hari ini, beritakan keperkasaan Tuhan. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Mazmur 145 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Pak Pendeta sebagai katakanlah pertanyaan lanjutan dari saya pribadi ini Pak Pendeta terkait dengan bagaimana kadang merasa takut ditolak begitu ketika sedang ngobrol bersama teman namun ingin menyampaikan kuasa Tuhan yang begitu hebat dalam kehidupan saya begitu. Namun kita berada misalnya ketika lagi ke Pulau Jawa ataupun bahkan ke daerah-daerah lain yang katakanlah banyak teman-teman yang kita berbeda keyakinan Pak Pendeta. Jadi kira-kira apa yang disampaikan bagaimana sebaiknya kita bersaksi dalam situasi seperti ini. Silakan Pendeta. Nah, ini menarik ya Mbak Pris. Bagi saya adalah satu-satunya cara memberitakan firman Tuhan atau Injil kan tidak hanya harus berdiri sebagai seorang pendeta. Ya. Dari cara hidup kita, misalnya orang Solia, Pris Kang dari Indonesia. Oh iya,
kita dari Indonesia. Oh ya, Indonesia. Orang kan selalu berpikir kalau dari Indonesia sudah tahu latar belakang. Ya. Tapi ketika Mbak Pris baik, ya, bertutur kata baik, ya, jadi teladan, jadi contoh buat orang-orang yang ada di sekitar, ya orang sudah melihat Kristus dari cara hidup kita, gitu ya. Ya, orang non boleh anggap enteng. Saya kasih contoh begini, Mbak Pris. Satu waktu dari kampus kita mau pulang rumah karena tidak bawa kendaraan. Waktu order Grab, ya. Tiba-tiba datang kemari sopir bawa kendaraan, ya kendaraannya cukup bagus. Yang membuat kita tak kaget, Mbak Pris, adalah ketika kita naik di auto, tak kaget sekali kita karena DP muka, DP tangan, sampai pala-pala kaki tuh sopir Grab itu, dia batato. Orang kan pelia langsung, astaga. Siapa kong salah pesan tuh. Sampai di muka Pak Gitu. Pendeta ya. Iya, tapi yang menarik Mbak Pris adalah di dalam DP kendaraan itu dia putar lagu rohani, penyembahan dan pujian. Bayangkan sementara toron dua berjalan, toron dua rasa ada di gereja, konton dua sementara angkat tangan memuji Tuhan. Ya. Dan itu satu hal yang luar biasa Mbak Pris. Dan waktu kita turun kita bayar lebih Pak dia. Dia bilang, Pak, kita dulu preman, tapi kita sudah bertobat. Tuhan Yesus seloko bagi kita dan kita cara memberitakan Injil lewat kita petugas sehari-hari sebagai membawa Grab itu luar Berarti biasa. Pak Pendeta bukan hanya lewat khotbah sebenarnya ya. Betul. Teladan tindak laku kita seperti apa. Kita akan ke penelpon terakhir. Saya berikan kesempatan di waktu kita yang sangat terbatas. Halo, selamat pagi, Shalom. Halo, shalom. Shalom, pagi, dengan Bapak siapa di Pendeta mana? Alfred. Shalom. Dengan Ferdi yang ada di Motoling. Ferdi di Motoling, langsung silakan. Tentang memberitakan apa? Keperkasaan Tuhan. Keperkasaan Tuhan. Sedikit kesaksian tapi tidak lama. Silakan. Kita waktu pernah dari Manado mau pulang kampung, satu motor Bapak Pendeta. Ya. Pas dari Popontolo itu memang kita lagi. Pas di bok kiri kita out kanan dan begitu pindah ke jalur kanan. Tapi puji Tuhan kita langsung bilang dalam nama Yesus. Sama dengan satu motor itu udah pindah Pak Pendeta. Oh iya. Karena kita dengar ada sirene mungkin itu dari belakang Kapolres. Dia pulang-pulang Manado kan begitu. Baik. Jadi di model ada patwal begitu atau cuman mobil yang memang mobil khusus. Jadi dia pulang itu selalu memutar tuh sirene ke apa itu nama itu. Iya. Jadi pas kita mau kiri itu kan sekitaran hampir jam 7 atau jam 7 begitu. Jadi kita mau lagi dari Manado ke Pulang Motoling. Tapi mau tunggu seperti maaf ya. Ngomong supaya langsung bertelepon Pak Keterama, kita sudah sampai. Baik. Kurang lebih 2 jam. Padahal kan idealnya kan itu 3 jam kan. Baik. Jadi kita bilang panggil nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu motor sama yang tak pindah. Baik. Sama yang diangkat. Itu kesaksian saya. Keperkasaan Tuhan. Dan mohon doa ya Bapak Pendeta untuk mama saya yang tadi malam jam 6 bawa ke rumah sakit Kompas Baru kan Setia. Baru. Urin Panyamanan. Mohon didoakan supaya dilancarkan dan ada pemilihan yang baik. Itu saja Bung Cliff. Itu saja. Iya. Terima kasih, selamat pagi, damai di hati. Banyak sekali Pak Pendeta kesaksian pagi hari ini ya. Semoga semakin hari Mutiara Pagi juga kesaksian yang masuk dari umat Tuhan semakin banyak. Kita akan ke tadi dari komentar YouTube terlebih dahulu, topangan doa akan saya bacakan Pak Pendeta dari Ibu Hardelin kalau tidak salah Bawotong. Pagi Pak Pendeta dan Ibu Pris, terima kasih firman-Nya sangat indah menguatkan. Tolong didoakan keluarga Patras Manahampi di Manado yang ada di Rumah Sakit Malayang. Terima kasih, shalom damai di hati. Lanjut lagi komentar WhatsApp tadi. Pokok doa yang ingin disampaikan. Selamat pagi Bapak Pendeta dari Habel Sarayar Kombi. Memohon topangan doa dari kami keluarga Sarayar Watae yang istri Serli Watae sakit stroke sebelah kanan dan saya sakit stroke sebelah kiri. Mohon kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus dalam topangan doa Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih dari Habel Sarayar di Kombi.
Habal Sarayar Kombi. Silakan untuk Anda pendengar nanti bisa bergabung juga bersama kami Mutiara Pagi setiap harinya menemani Anda dari pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan segera Pak Pendeta kurang lebih menutup dengan doa dan juga mungkin apa yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan pada pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, iya, jangan berhenti memberitakan tentang keperkasaan Tuhan. Bagaimanapun caranya, lewat cara hidupmu, cara tutur katamu, dan tindakan. Tuhan akan memberkati hidupmu ketika kita bisa jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Betapa kami memuji kebesaran-Mu karena Tuhan dahsyat. Berkat itu serah di Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati bahkan para kru, cara kusambamu, Mbak Priskila, Balebu, diberkatilah dia bersama dengan keluarga. Tuhan menolong memberkati kehidupannya untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian semua kru lainnya yang ada bersama dengannya di program kegiatan Mutiara Pagi di hari ini. Kami berdoa untuk semua pendengar dan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado diberkati Tuhan. Memberkati Paman, memberkati Bapak Sagai di Bitung, Ibu Ame di Kaima, Ibu Siska di Talawaan, Bapak Rudi di Leilem, bahkan memberkati Seren, Ibu Agustin, Untung Saung, Bapak Ferdi di Motoling, bahkan juga Ibu Hardelin dengan kehidupan keluarga Patras. Kiranya Manahampi, kiranya diberkati Tuhan, bahkan Pak Habel Sarayar, tengah hidup keluarga Sarayar Watai diberkati, istri dan suami dalam pemulihan. Kuasa kasih Tuhan dinyatakan, kemuliaan kasih Tuhan diberlakukan. Terpujilah namamu ya Tuhan, dari kekal sampai kekal. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Biarlah damai Allah dan sejahtera Allah menjadi bagian hidup kami. Berkati Indonesia, Sulawesi Utara, kabupaten kota lainnya, bahkan Sarakus Kota Manado dalam pertolongan. Berkati kami semua yang akan melanjutkan tugas kami. Kepadamu kami berdoa dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Alfred Stalino, Magistra Pendidikan Kristen, untuk renungan firman Tuhan dalam Mutiara Pagi kali ini. Tuhan memberkati pelayanan bersama keluarga Pak Pendeta. Selamat pagi. Amin. Dan itu dia pendengar juga pemirsa RRI Manado, Mutiara Pagi edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 23 September 2025. Kita jumpa lagi besok untuk Mutiara Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Priskila bersama rekan-rekan teknik yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.